Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karna Vitasari dari jurusan Perbankan Syariah. Di sini saya akan memaparkan mengenai artikel saya untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah pasar uang dan modal. Yang mana di sini saya akan menjelaskan yang pertama, identifikasi masalah, yang kedua, teori tentang pertumbuhan ekonomi neoklasik, yang ketiga adalah analisis teori dan masalah, yang terakhir adalah tanggapan dan kesimpulan. Yang pertama adalah identifikasi masalah. Berita ini saya kutip dari liputan6.com mengenai reksadana pasar uang yang dipandang cocok menjadi instrumen investasi di masa pandemi corona. Dalam dunia perekonomian dikenal istilah siklus perekonomian, yang artinya fluktuasi perekonomian dari periode ekspansi pertumbuhan atau kontraksi resesi. Secara teori terdapat 4 fase dalam siklus ekonomi, yaitu ekspansi, titik puncak, kontraksi, dan resesi. Periode antar siklus bervariasi dari 1 tahun hingga 10 tahun. Seharusnya perekonomian Indonesia memasuki siklus ekspansi setelah pada periode-periode sebelumnya berada di titik terendah. Namun adanya wabah pandemik virus COVID-19 secara global termasuk Indonesia telah berubah skenario awal dari pertumbuhan ekonomi global dan Indonesia. Reksadana pasar uang, pasar saham Indonesia naik 23,09 poin. Pekerja mengamati pergerakan indeks harga saham gabungan di salah satu perusahaan sekuritas IHSG berhasil bertahan di zona hijau pada penutupan perdagangan hari ini. PT Reksadana Investment Management memiliki reksadana seruni pasar uang 2 atau yang lebih dikenal dengan SPU2. SPU2 dikelola secara aktif dengan mengalokasikan asetnya 100% dari instrumen pasar uang, baik dalam bentuk deposit maupun obligasi yang jatuh tempo kurang dari setahun. Di tengah suku bunga yang masih akan dijaga di level rendah, serta adanya potensi kenaikan yield pada obligasi jangka pendek, maka strategi investment SPU2 difokuskan pada penempatan obligasi yang jatuh tempo kurang dari 1 tahun, yang memiliki kualitas kredit yang tinggi dan tingkat risiko yang rendah, serta yield yang menarik. Di sisi lain, penempatan deposit dititikberatkan pada bank-bank berskala besar dengan untuk menjaga likuiditas. Mayoritas alokasi obligasi SPU2 ditempatkan pada obligasi dengan rating AA ke atas. Mayoritas penempatan deposit adalah bank buku 3 ke atas. Hal ini sesuai dengan filosofi investment DIM, yaitu mencari instrumen investasi yang menawarkan pertumbuhan yang berkesinambungan, dukung manajemen yang kuat, dan memiliki nilai fundamental yang menarik, sehingga SPU2 senantiasa memiliki kemampuan untuk memberikan timbal hasil yang optimal dengan tingkat risiko yang terkendali. Dengan penerapan strategi investasi yang sesuai dengan perkembangan pasar, SPU2 telah berhasil memberikan kinerja 1 tahun sebesar 5,72%, outperform terhadap Infovesta Money Market Fund Index yang mencerminkan kinerja rata-rata reksadana pasar uang yang ada di industri dengan kinerja sebesar 5,13%. Yang kedua adalah teori pertumbuhan ekonomi neoklasik Solution. Teori ini dikembangkan oleh Solow. Menurut teori pertumbuhan neoklasik, pertumbuhan ekonomi tergantung pada penambahan persediaan faktor-faktor produksi dan tingkat kemajuan teknologi. Model pertumbuhan Solow menunjukkan bagaimana tabungan, pertumbuhan angkatan kerja, dan kemajuan teknologi mempengaruhi output perekonomian serta pertumbuhannya sepanjang waktu. Menurut neoklasik, tingkat bunga dan tingkat pendapatan menentukan tingginya tingkat tabungan. Pada tingkat teknik tertentu, tingkat tabungan akan menentukan tingginya tingkat investasi. Jika tingkat tabungan rendah, maka investasi akan tinggi. Dengan demikian pula sebaliknya, apabila tingkat bunga tinggi, maka investasi akan rendah. Sebagai alat adanya investasi bertambah, maka tingkat bunga naik yang pada gilirannya akan menaikkan jumlah tabungan. Apabila permintaan terhadap investasi berkurang, maka tingkat bunga turun dan harga barang-barang kapital kembali turun. Hasrat menabung pun juga ikut turun. Pada tingkat perkembangan ini, akumulasi modal berakhir dan perekonomian statis atau tidak mengalami perkembangan. Di sini investasi dipandang sebagai salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Makin cepat pertumbuhan ekonomi ketimbang laju pertumbuhan penduduk, semakin cepat perkembangan volume stok kapital rata-rata per tenaga kerja. Makin tinggi rasio kapital per tenaga kerja, cenderung makin tinggi kapasitas produksi per tenaga kerja.
Tokoh neoklasik dan Schwann memusatkan perhatiannya pada bagaimana pertumbuhan penduduk, akumulasi kapital, kemajuan teknologi, dan output saling berinteraksi dalam proses pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga adalah analisis teori dan masalah. Kehidupan masyarakat yang sudah sangat berkembang, yang dibarengi dengan kebutuhan yang sangat banyak, membuat masyarakat harus cermat menyimpan uang atau modalnya untuk kebutuhan di masa yang akan datang. Yang dimana nantinya salah satu caranya yaitu berinvestasi. Investasi sudah merambah ke semua lapisan masyarakat, tidak terkecuali masyarakat biasa yang tidak banyak paham mengenai investasi. Dalam teori neoklasik juga sudah dijelaskan terkait pentingnya investasi. Investasi di sini dipandang sebagai salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Sekarang Indonesia sedang dihadang dengan wabah virus corona yang mana sebagian besar masyarakatnya tidak dapat bekerja, dan hal ini nanti akan berimbas kepada pendapatan atau penghasilan masyarakat itu sendiri. Masyarakat saat ini berbondong-bondong menginvestasikan dananya dalam bentuk reksadana. Saat ini tingkat bunga yang turun mungkin menjadi salah satu faktor masyarakat untuk menginvestasikan dananya ke reksadana pasar uang. Dengan kondisi pasar yang sedang menurun ini bisa menjadi kesempatan untuk membeli reksadana dengan harga yang murah. Kabar baiknya, jenis reksadana yang berkinerja positif. Reksadana pasar uang memiliki tingkat risiko yang paling konservatif dibanding jenis reksadana lainnya. Kemudian komposisi reksadana pasar uang terdiri dari deposit perbankan dan obligasi yang jatuh tempo di bawah 1 tahun, sehingga risiko dan fluktuasinya minimal. Selain itu, dana minimal untuk investasi reksadana juga relatif kecil dibanding dengan deposit. Reksadana juga bisa dicairkan kapan saja oleh investor dengan menjualnya saat itu juga. Dengan penerapan strategi investasi yang disesuaikan dengan perkembangan pasar, SPU2 telah berhasil memberikan kinerja 1 tahun sebesar 5,72% outperform terhadap Infovesta Money Market Fund Index yang mencerminkan kinerja rata-rata reksadana pasar uang yang ada di industri. Dengan kinerja sebesar 5,13%, maka dari itu sistem perekonomian pasar yang dibutuhkan karena mampu menjembatani adanya kesenjangan antara penerimaan dan pengeluaran dana, dan bagi para investor pasar uang terutama untuk mencari keamanan dan likuiditas di samping peluang untuk memperoleh pendapatan bunga. Dan terakhir adalah tanggapan dan kesimpulan. Investasi adalah suatu kegiatan penempatan dana pada aset produktif dengan harapan mendapatkan imbal hasil dari pertumbuhan nilai aset tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, investasi merupakan lawan kata dari konsumsi, yaitu tindakan pelaku ekonomi baik individu maupun kelompok yang menggunakan barang maupun jasa untuk memenuhi kebutuhannya. Banyak jenis instrumen investasi yang mungkin saat ini membuat Anda bingung untuk menentukan di mana Anda harus menginvestasikan uang Anda. Umumnya banyak orang yang memilih untuk berinvestasi secara aman, untuk menghindari kerugian yang berpengaruh pada finansial pribadi. Jika kita berinvestasi, maka tidak perlu khawatir lagi ketika nanti kita sudah tidak bekerja seperti situasi sekarang, yang mana dana yang telah kita investasikan tersebut nantinya menjadi pegangan di masa yang akan datang. Situasi yang kita hadapi saat ini membuat perekonomian Indonesia tidak stabil. Reksadana pasar uang menjadi alternatif terbaik ketimbang deposit, apalagi sekedar tabungan. Sudah pasti sangat cocok untuk masyarakat pemula yang ingin memulai investasi. Resikonya yang terbilang rendah meski tetap lebih besar ketimbang deposit, tapi imbal baliknya juga lebih besar daripada deposit, dengan fleksibilitas waktu yang pastinya lebih menguntungkan kita. Dalam investasi di reksadana pasar uang juga harus pandai melihat situasi keuntungan dan cerdas dalam menentukan pilihan, karena hal itu akan berpengaruh pada nilai return yang didapatkan nanti. Selain itu juga harus memiliki MI, manajer investasi, yang juga cakap dalam melakukan hal itu sehingga bisa membantu dalam menjatuhkan pilihan. Jadilah investor yang cerdas dengan menggunakan reksadana pasar uang. Sekian itu tadi penjelasan mengenai artikel saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.